Kamu terluka. Oke, tidak apa-apa. Ayo pergi, aku akan bawa kamu ke rumah sakit dulu. Untungnya lukanya tidak parah. Ingat untuk datang lagi 2 hari lagi. Aku akan bantu ganti obatnya dan kamu akan baik-baik saja. Kamu bisa bantu dia. Berjalan, oke, terima kasih, oke. Bisakah kamu menemaniku sebentar? Aku benar-benar tidak ingin sendirian. Kalau begitu aku akan beli sebotol air. Selamat ulang tahun sayang, semoga kamu seberkah laut timur dan sepanjang umur gunung selatan. Mama kelinci, terima kasih. Tapi ini belum ulang tahunku, jadi aku. Ucapkan selamat ulang tahun lebih dulu. Kamu tidak senang saat jawab teleponku. Kenapa kamu? Tidak senang. Aku kira itu Lin Zefeng yang menelepon. Malam sebelum ulang tahunmu adalah yang paling romantis. Tidak, Lin Zefeng tidak bersamamu. Dia belum kembali, aku tidak tahu apa yang dia sibukkan. Dia tidak tahu ini ulang tahunmu. Dia tidak tahu ini ulang tahunku. Aku tidak memberitahunya. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Ini ulang tahunmu? Kenapa kamu tidak berikan aku hadiah ulang tahun? Aku sudah cukup sibuk dengan urusan ruang biliar belakangan ini. Dan aku tidak ingin membuat masalah lagi. Katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Kalau aku marah padamu. Aku tidak akan memberitahumu. Aku sedang menelepon selamat tinggal. Kamu lebih mementingkan cinta daripada persahabatan. Awalnya aku ingin menunggu sampai tanggal 12 untuk meneleponmu. Tapi aku takut itu akan merepotkanmu saat waktunya tiba. Kamu masih ingat ulang tahunku? Dan kamu bilang begitu. Setelah sekian lama. Bagaimana bisa aku? Yang melihatmu tumbuh besar begitu. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Halo, nomor yang kamu hubungi sedang dimatikan.
Kenapa kamu baru kembali sekarang? Kamu tidak jawab teleponku. Aku pikir ada sesuatu yang terjadi. Aku tertunda oleh sesuatu dan ponselku kehabisan baterai jadi aku mematikannya. Kalau kamu ada yang mau bilang lain kali, tolong kirimi aku pesan dulu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukanmu. Aku sangat khawatir. Kenapa ada kue? Hari ini ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Maafkan aku. Sangat menyesal aku berlutut. Untuk menggoda kamu, aku tidak ingin memberitahumu. Siapa yang tahu kamu akan pulang terlambat? Bagaimana kalau ini? Aku akan memberikannya padamu lain hari. Hadiah ulang tahun apa yang kamu inginkan? Hadiah ulang tahunku sangat besar. Aku ingin kamu menemaniku untuk sisa. Hidupmu jangan khawatir gadis bodoh. Aku akan selalu bersamamu. Bukankah dia bilang dia mencintaimu? Lihat apa yang dia lakukan di belakangmu. Ibu, dari mana kamu mendapatkan foto-foto ini? Sudah jam segini, kamu masih peduli dari mana aku mendapatkan fotonya? Anak kamu telah ditipu olehnya. Foto-foto itu bukan milikku. Aku tidak menunjukkannya padanya, bukankah? Kalian semua sudah tahu itu hari itu? Masalah Zyaksen. Seperti ini. Aku pergi ke bar untuk membahas sesuatu hari itu dan secara kebetulan bertemu dengan Yuan Ai. Aku khawatir tidak aman baginya pulang sendirian, jadi aku mengantarnya pulang. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Kamu sengaja pergi berkencan dengan gadis lain tanpa Memberitahu Xiaoxin bibi siapa? siapa bibimu? Pasti ada kesalahpahaman. Kamu tidak akan pernah menikah dalam hidup ini. Dan aku tidak akan mengizinkanmu bersama Lin Zefeng. Dan aku tidak akan membiarkan putriku mengikutimu. Tidak peduli apa yang terjadi dengan Xiaoxin dan Yuan Ai. Jangan khawatir tentang itu. Aku percaya padamu, tidak peduli bagaimana mereka mengecualikanmu. Kita telah melalui begitu banyak hal. Saya yakin dalam hubungan antara kami. Jadi Anda juga harus percaya pada saya. Beri saya waktu. Dan saya akan meyakinkan ibuku. Apa? Buka dan lihat. Ini bukan untuk saya akan memberikan harapan Anda? Saya awalnya berpikir Anda akan sangat senang. Anda siap? Sudah lama Esye tergila-gila. Baru menyadari hari ini. Apakah Anda terlalu sibuk dengan bekerja baru-baru ini? Mengapa tidak? Pergi ke tempat lain untuk bersantai? Jepang, Bali, dan Korea Selatan semuanya adalah. Baik, pernikahan kami saat ini hanya tersedia dalam nama. Kenapa harus seret seperti ini? Tidak akan menyebabkan hilang untuk Anda jika saya mengajukan kekecewaan. Di masa mendatang Anda bisa temukan wanita lain. Dengan hati jernih,
Dan tidak harus diklasifikasikan lagi, tidak ada yang perlu dilakukan dengan Anda hal itu. Anda jatuh cinta dengan pria lain. Kalau gak salah. Itu tidak peduli siapa. Lin Zefeng adalah. Yang penting adalah produk yang tidak akan saya tanyakan. Urusan jadi mohon jangan bertanya. Tentang urusan saya ini semua baik untuk Anda dan saya. Yuan Ai telah tiba selama ini. Mengapa Anda belum membuat kemajuan? Lin Zefeng adalah. Anda yakin dia yakin seperti Anda? Will he? Serahkan wanita itu untuk Anda? Bangun jangan konyol. Pasti nyesel. Hal yang paling saya menyesali dalam hidup saya, pernikahan Anda. Hei tetap waspada pada Lin Zefeng. Anda pergi keluar. Saya memiliki janji dengan Huolei malam ini untuk membahas sesuatu. Dia ingin memperkenalkan saya pada bos yang bisa berinvestasi dalam memperluas aula biliar. Anda sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya belum makan malam lama bersama saya. Saya telah diabaikan Anda sepanjang kali ini. Ketika saya diselesaikan dengan ini, bisakah saya menghabiskan waktu untuk Anda? Ibu saya sudah lama memperhatikan saya dengan sangat dekat. Akhirnya hari ini saya berhasil melarikan diri dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Tapi saya bahkan belum sempat duduk. Bisakah kamu mengizinkan saya untuk sedikit kesal? Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana kalau kamu ikut dengan saya? Kalau saya tidak pergi, kenapa saya harus pergi? Kalian berdua sedang membicarakan bisnis. Dan saya di dekat sini. Tidak apa-apa kamu. Pergi, saya akan menunggu di sini. Oke, begitu saya selesai urusan saya akan kembali menemani kamu. Ayo makan. Ayo duduk. Kenapa kamu sendirian? Tidakkah kamu akan memperkenalkan saya ke bos itu? Dia akan segera datang, segera duduk. Mari kita minum 2 gelas dulu. Kamu minum anggur merah. Atau anggur asing? Kamu tidak akan berhenti minum. Kan? Minum seperti dulu sangat berbahaya bagi kesehatanmu. Kamu juga harus cepat berhenti minum. Kalian yang sedang jatuh cinta, sudah benar-benar berubah. Sifatmu. Kamu yang sedang buang air besar, maaf saya terlambat. Bos yang akan saya perkenalkan padamu menertawakan. Kalian berdua ngobrol dulu. Saya tidak punya niat lain. Kali ini saya hanya ingin membicarakan bisnis jadi. Saya meminta Huolei datang padamu. Untuk kita, apakah kamu tertarik untuk memulai bisnis kecil? Untuk saya, tidak masalah apa yang saya lakukan. Yang paling penting bagi saya adalah pasangan saya. Feng, saya benar-benar ingin membantumu. Saya pulang. Tidak, saya bahkan belum menghabiskan segelas anggur ini. Oke, kalau begitu kamu bisa mengantar saya pulang di jalan.
Lagi pula saya keluar tanpa mobil hari ini. Jadi tidak nyaman. Kamu bisa pulang sendiri naik taksi. Lin Zefeng, kamu terlalu pelit. Saya hanya teman biasa seorang wanita. Haruskah kamu lebih gentleman dan bisa antar aku pulang? Tidak apa-apa, aku terkilir. Ngomong-ngomong, ceritakan tentang tempat biliar itu. Aku harap aku bisa membantu kamu. Yuan Ai, sebenarnya aku pikir. Aku tahu apa yang aku inginkan dan jenis investasi apa yang akan memberiku keuntungan. Jangan khawatir, kerjasama ini hanyalah kerjasama bisnis sederhana, tanpa warna emosional apapun. Aku tahu apa kekhawatiranmu, tapi uangku bukan datang dari angin. Dan aku tidak akan main-main soal investasi. Dengan pengalamanku di dunia bisnis nyata, aku bersedia bertaruh pada kamu saham potensial. Apa kamu tidak takut Xiao Ye akan tahu? Dia punya urusan bisnisnya, dan aku punya urusanku. Seberapa kayanya pun dia, aku tidak bisa bergantung padanya seumur hidup. Aku harus merencanakan masa depanku sendiri. Oke, aku harap kamu bisa. Pikirkan proposalku dengan hati-hati, dan jangan buru-buru menolak. Aku belum siap tidur. Apa kamu tidak enak badan? Kalau kamu lelah, tidurlah lebih awal. Tidak istirahat di rumah saja besok. Bagaimana negosiasi MU berjalan? Kamu terlihat sangat tertarik pada tempat biliar kita, dan berencana untuk menginvestasikan sejumlah besar uang. Jadi, berapa banyak dari kalian yang sedang membicarakan ini? Banyak dari kami. Minum sedikit setelah diskusi dan sibuk sampai sekarang. Oke, tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Nomor yang kamu tuju sedang sibuk. Ceritakan kamu memanggilku hari ini. Aku melihat Lin Zefeng dan Yuan Ai bersama-sama. Apa maksudmu dia masih berhubungan dengan mantan pacarnya? Aku tidak bisa berkata dengan pasti. Aku percaya Lin Zefeng mencintaiku. Aku pikir kemunculan Yuan Ai itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Ketika aku benar-benar melihat mereka bersama, aku sangat sedih. Aku tahu bahwa hal terpenting bagi dua orang untuk bersama adalah saling percaya. Tapi aku tidak bisa melupakan momen-momen mereka bersama. Aku akan sangat cemburu, aku akan iri, sedih, dan semuanya akan keluar sekaligus. Bisakah kamu melihatku seperti ini?
Kamu bisa merendahkanku sebanyak yang kamu mau aku benci diriku sendiri karena seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sudah jelas, kamu sangat mencintainya. Kamu memberinya hatimu, kemarahan, kecemburuan, perhatian, dan segala macam emosi kecil kamu memberinya. Semua yang bisa ditampung hatimu. Aku mengatakan ini untuk memberitahumu bahwa normal untuk memiliki emosi ini. Tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang, dan bahkan jika itu salah, apa yang bisa kamu lakukan? Cinta sulit dikendalikan. Perasaan timbal balik adalah keajaiban tersulit yang terjadi di dunia ini. Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus belajar melepaskannya. Jika kamu benar-benar mencintainya, jika kamu benar-benar percaya pada perasaanmu padanya, maka jangan pedulikan masa lalunya. Kamu harus mengerti bahwa setiap orang memiliki masa lalu. Orang yang kamu jatuh cinta hari ini adalah semua yang dia alami di masa lalu. Menghancurkan kekuatannya sendiri. Yang harus kamu lakukan adalah percaya bahwa dia tidak akan menyakitimu. Dounan, maafkan aku. Bukankah kamu juga percaya bahwa aku tidak akan menyakitimu? Baiklah padaku. Di kehidupan selanjutnya, kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi padamu? Kamu pasti mengalami sesuatu yang salah. Aku melihatmu dan Yuan Ai di depan pintu ruang hitam hari itu. Apakah kamu marah tentang ini? Bukankah Huo Lei bilang, dia akan memperkenalkan saya kepada bisnis hari itu? Saya pergi ke sana, dan ternyata itu Yuan Ai. Saya ingin pergi. Tanpa ada perasaan campur aduk, dia hanya menangani semuanya secara profesional. Jadi, saya duduk dan mendengarkan dia berbicara. Ketika dia pergi, sepertinya kakinya sedikit terluka. Saya mengantarnya ke tempat yang mudah mendapatkan taksi. Jadi ketika saya bertanya padamu hari itu, Apakah saya tidak takut kamu akan salah paham? Ibumu sudah salah paham. Padamu apalagi yang bisa saya katakan? bagaimana dengan ruang biliar? Dana awal proyek asli. Dan sekarang saya tertarik lagi dengan ruang biliar. Ini kesempatan bagus untuk pindah ke tempat yang lebih besar.
Artinya, Lihat ekspresimu. kamu tidak bisa membuatku cemburu. Oke Xiaoxin. Benar kita sudah sepakat Kamu harus percaya bahwa saya percaya pada hubungan kita. Kemudian mulai sekarang kamu harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku Akan mengatakan yang sebenarnya tentang semuanya. Tapi jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak boleh marah. Kalau tidak, aku akan melakukan segalanya untuk membuatmu marah sampai mati. Saya harap kita bisa mencapai kesepakatan dan mencapai situasi Yang saling menguntungkan tentu saja saya. Tidak pernah bertarung tanpa keyakinan. Saya selalu optimis tentang pengalaman praktismu di dunia bisnis. Jadi kali ini saya sudah memutuskan untuk bekerja sama denganmu. Ya pasti ada imbalan untuk investasi. Kami akan memberikanmu imbalan yang memuaskan. Yang sempurna untuk dana. Saya sudah mentransfer sebagian pembayaran awal kepadamu untuk mempertahankan perluasan dan operasi ruang biliar. Saya akan membayarmu sisanya secara cicilan. Detailnya tertulis di kontrak ini. Menyenangkan untuk bekerja sama denganmu. Presiden baru saja menerima pengumuman dari Departemen Keuangan bahwa seseorang telah menggunakan sejumlah besar dana perusahaan. Pergerakan dana tersebut berasal dari akun pribadi bernama Lin Zefeng. Oke, saya mengerti. Rahasiakan untuk sementara. Berjuanglah bersamaku. Kenapa? Kamu mengajakku berbelanja. Hanya untuk jalan-jalan. Kotak pemadam kebakaran. Ini ulang tahunmu kotak pemadam kebakaran. Kotak pemadam kebakaran untukmu. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku tidak membutuhkannya sama sekali, kamu tahu. Kita sedang berada di fase awal yang sulit. Hemat sebanyak mungkin dan jangan membeli barang secara sembarangan. Bagaimana kamu bisa begitu baik? Seperti ini menghemat uangku. Stop, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya bermain jangka panjang. Aku tidak peduli tentang hal-hal ini. Sama sekali aku menunggumu menghasilkan banyak uang. Jadi semua uangmu harus menjadi milikku. Dan emas, batangan, buku tabungan, rumah, mobil, semuanya harus atas namaku. Namaku Yu Husin. Tulis saja namamu padaku dan buatkan sebuah bab untukmu. Milikku, milikku, milikku. Ngomong-ngomong, aku pergi ke rumah ibumu kemarin. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku melihat kamu sibuk, jadi aku tidak memberitahumu. Lumayan bagus ketika kita ada waktu di masa depan. Kita bisa pergi dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Sebenarnya dia cukup kesepian. Ada kalung yang dijual di sana. Tolong berikan aku kalung itu. Kenapa kamu tidak mencobanya? Ayo. Cobalah, tidak ada biaya apapun apa yang kamu takutkan. Ini cukup imut, lihat betapa cantiknya. Oke, lepaskan. Bisakah kamu membiarkanku melihat kalung berbentuk hati itu? Pergi saja, apa kamu takut diperkosa? Apa ini perampokan? Pulang. Aku bilang, kenapa kamu begitu bodoh? Apakah aku terlihat seperti orang yang akan melakukan hal semacam itu? Aku datang ke sini kemarin dan sudah membelinya terlebih dahulu. Aku ingin memberimu kejutan hari ini. Kenapa kamu seperti ini?
Sudah kubilang apakah kamu bisa lebih bodoh lagi? Tapi barang ini sangat mahal. Kenapa kamu membelinya? Untuk pantas bagimu, aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Aku tidak akan melepaskannya lagi. Bagaimana kabarmu? Kali ini, aku akan mengikuti instruksimu dengan tepat. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Lin Zefeng tidak akan pernah berani sombong lagi, jangan terlalu naif untuk bersaing denganku. Apakah kamu sudah mentransfer uang dari Ban? Ya, apakah ada masalah? Aku perlu memberitahumu bahwa aku menggunakan uangku sendiri. Itu adalah harta kita bersama. Aku punya hak untuk tahu kemana perginya. Kamu juga tahu bahwa itu adalah harta kita bersama. Tapi bagaimana bisa berakhir di rekening Lin Zefeng? Kamu begitu mempesona saat berbohong. Tapi sebelum kamu membuat kebohongan, pikirkan tentang Siapa orangnya meskipun aku memberikannya secara gratis? Apa urusannya denganmu? Lagi pula kita akan bercerai. Dan aku menggunakan setengah dari uangku yang paling aku suka adalah ketulusanmu. Tapi ada satu hal yang bisa aku jamin padamu. Jika kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun setelah perceraian. Tapi perjanjian pranikah juga menyatakan bahwa jika seseorang berselingkuh, yang berselingkuh akan cerai. Kamu menyewa seseorang untuk mengikutiku. perceraian adalah hal yang sangat menyakitkan. Menurutku kamu harus lebih berhati-hati. Segalanya berantakan sekarang. Jangan cemas, bicaralah pelan-pelan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siang ini beberapa orang, secara tidak terduga, datang ke tempat biliar kita dan bilang mereka mencarimu. Kami bilang kamu tidak di sana. Lalu mereka mulai menghancurkan barang-barang. Apakah kamu sudah menelepon polisi? Aku akan meneleponmu nanti. Kak, tolong cepat datang ke rumah sakit. Ibu kita dalam masalah. Oke, aku akan segera datang, oke. Dia sedang menjalani gastroskopi di sana. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Hari ini aku pergi menjenguk ibu. Tiba-tiba perutku sakit sekali sampai aku tidak bisa berdiri. Apa kata dokter? Belum keluar. Anda keluarga pasien ya? Bagaimana kondisi kami? Saya baru saja melakukan pemeriksaan lambung pada ibu Anda. Ibu saya selalu sehat. Mukosa lambung pasien rusak oleh cairan pencernaan lambung. Ada banyak faktor yang menyebabkan penyakit ini. Apakah pasien memiliki kebiasaan merokok? Ibu saya tidak pernah merokok. Pola makan dan gaya hidup yang tidak teratur. Pekerjaan atau tekanan eksternal yang berlebihan. Juga berhubungan erat dengan faktor psikologis pasien dalam jangka panjang. Sekarang ini hanya tukak lambung, tanpa komplikasi lainnya. Saat ini gastroskopi dapat menentukan apakah tukak lambung memiliki komplikasi. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dokter, berapapun biayanya, Anda harus menyembuhkan penyakit ibu saya. Ini yang harus kami lakukan. Anda pergi dan selesaikan prosedur rawat inap dulu. Dan biarkan ibu Anda dirawat di rumah sakit untuk observasi sementara waktu. Kemudian kami akan mengatur pemeriksaan yang lebih detail untuknya. Aku akan menyelesaikan prosedur rawat inap dulu.
tiba-tiba dihancurkan. Yue, apakah kamu melihat orang-orang itu? Apakah kamu ada urusan bisnis dengan mereka? Mereka semua orang asing. Kami sedang asyik mengobrol ketika orang-orang itu masuk. Apakah ini ruang biliar yang dibuka Lin Zefeng? Kemudian mereka mulai menghancurkan barang-barang. Kamu bilang dendammu. Itu tidak sesederhana itu. Ketika mereka pergi mereka juga. Bilang kamu menggoda istri orang lain. Apa katamu? Kamu tidak berpacaran dengan Xiao Xin kan? Kamu menggoda dia. Lin Zefeng karena kamu. Apa kamu sangat menjengkelkan? Kalau bukan karena Xiao Xin, sudah lama aku menghajar kamu. Xiao Xin sangat baik padamu. Tapi kamu tidak mau pria sebaik Dounan untukmu. Apa kamu layak untuk Xiao Xin? Chen Bei, aku pikir kamu teman Xiao Xin. Aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Aku bilang Lin Zefeng. Semua kerja keras kita selama beberapa bulan terakhir sia-sia, oke. Oke, berhenti berdebat. Aku akan menyelidiki masalah ini dengan tuntas. Dan memberikan penjelasan padamu. Mama jangan ganti saluran lagi. Apa kamu pikir Xiao Dou bisa menangani dua orang gila di lantai atas itu? Seharusnya tidak ada masalah kan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau toko pangsit ini benar-benar kebanjiran, apa yang bisa kita lakukan? Bukankah aku masih punya toko hewan peliharaan? Aku sudah menjalankannya selama bertahun-tahun. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan. Dengan tempat ini Mama merasa tenang. Selain itu ketika kamu menikah dan menjalani hidupmu sendiri, bagaimana kamu bisa peduli padaku? Aku punya toko ini. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, aku tidak bosan. Mama, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku tidak akan peduli padamu jika aku menikah? Kalau aku tidak peduli padamu, siapa lagi? Jangan khawatir. Kamu tidak akan kelaparan selama aku masih punya sesuap nasi. Kamu bilang hal-hal baik padaku tapi kamu tidak mendengarkan aku. Siapa bilang aku tidak mendengarkan? Kamu mendengarkan kamu masih bersama Lin Zefeng itu. Tidak, itu tidak benar. Xiao Xin katakan padaku. Apa yang istimewa darinya? Kenapa aku tidak melihatnya? Kamu bilang padaku. Apakah aku melakukan kesalahan? Mama, dia baik dalam segala hal. Dia memuaskan aku. Aku memuji pria seperti bunga. Tapi aku masih berpikir Xiao Dou itu baik. Xiao Dou, kamu pikir dia orang baik, dengan karakter yang baik dan bisa diandalkan. Xiao Xin, apakah ibumu bersamamu? Aku bersama ibuku. Bagaimana kabar restoran pangsit? Aku ingin membicarakan hal ini. Restoran pangsit, aku sudah menyelesaikan masalahnya. Bagus sekali, ibuku akan sangat senang mendengar. Itu kalian. Pergi ke restoran pangsit. Bersama nanti. Tunggu, kita lihat. Dah, kami sudah menyelesaikan masalah restoran pangsit. Lihat. Apa yang aku bilang? Xiao Dou masih bisa diandalkan. Aku akan merasa lega jika kalian berdua bersama sungguh. Mama, bisakah kamu berhenti mengikutinya? Tentang segala hal, ayo pergi. Jangan khawatir tentang restoran pangsit. Ayo pergi, tunggu sebentar, cepat. Ayo, jangan membuat masalah, jangan pakai bajumu. Semakin kamu panik, semakin sulit untuk masuk ke ruang biliar. Aku dengar tentang ruang biliar yang dihancurkan. Berita baik tidak keluar, tapi berita buruk menyebar di dalam kamu. Benar-benar ingin merusak reputasiku, kamu tahu itu Xiao Ye yang melakukannya. Selain dia, ada orang lain di lingkaran ini. Siapa yang bisa menggunakan
Hal seperti itu? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Meskipun kamu adalah istrinya. Aku mengajukan cerai dengan Xiao Ye. Tapi dia tidak setuju. Dia bilang padaku untuk menyerahkan ide ini. Dia tidak akan pernah menceraikanku. Dia akan mematikan aku. Apakah kamu benar-benar akan menceraiku? Semua wanita di dunia memiliki pernikahan yang sempurna. Tapi ketika kamu menemukan bahwa orang itu adalah orang itu, atau ketika kamu berkompromi, mengapa kamu masih memaksakan diri? Tahukah kamu bagian terlemah dari seseorang? Aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi orang yang lemah. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Apapun metode yang aku gunakan, aku harus menceraikannya. Bahkan jika itu berarti kebangkrutan. Aku berinvestasi di ruang biliar kamu dan membekukan rekening bank anak perusahaan aku. Aku tidak bisa mendapatkan sepeser pun sekarang. Aku mungkin tidak bisa membayar kamu sisa saldo ruang biliar dalam waktu dekat. Aku tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Aku memiliki lebih sedikit keinginan. Aku tahu kamu akan sangat bahagia jika kamu punya uang. Dan kamu bisa hidup bahagia. Aku dengar Huolei bilang, bibinya di rumah sakit. Aku punya teman di rumah sakit. Bisakah kamu menelepon aku? Apakah kamu akan ke rumah sakit? Nanti aku bisa mengantarmu di jalan. Tidak perlu urus saja urusanmu sendiri. Oke, ingat jika kamu butuh sesuatu. Halo, aku lihat kamu menelepon aku beberapa kali. Aku baru saja pergi ke restoran pangsit ibu aku. Hari ini terburu-buru dan lupa bawa ponsel. Apakah kamu marah? Tidak, aku di rumah sakit sekarang. Tidak ada tempat seperti rumah, kenapa kamu pergi ke rumah sakit? Bagaimana kamu tiba-tiba bisa terkena tukak lambung? Dokter bilang. Itu disebabkan oleh sesuatu, tapi itu tidak cukup menyebabkan. Kami belum tahu. Kami harus tinggal di rumah sakit untuk observasi selama beberapa hari untuk tahu apakah kita perlu operasi. Kamu di rumah sakit mana? Aku akan datang mencarimu tapi... Aku khawatir tentang kau sendirian di sana. Patuh dan jangan pergi kemanapun malam ini. Aku dengar ada keributan di aula biliar hari ini. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Jangan terlalu khawatir. Luangkan waktu untuk tidur di rumah sakit.
Lin Zefeng. Tidak tahu. Dokter sedang memeriksanya di dalam. Kenapa tiba-tiba begini? Aku tidak menganggapnya serius. Bagaimana kabar Fuxiang? Setelah 2 hari perawatan, tidak ditemukan masalah besar. Kamu hanya perlu lebih memperhatikan gaya hidup dan pola makan. Dan kamu akan baik-baik saja. Dalam 2 hari kami akan meminta seorang spesialis untuk melakukan biopsi, untuk analisis patologi yang lebih detail. Bagus kalau semuanya baik-baik saja Xiaoxin dan yang lainnya. Seharusnya baik-baik saja, tinggal lebih lama dengan mereka. Ya, kami datang untuk menjengukmu. Silakan duduk. Kami ingin menjengukmu tadi malam tapi kami takut kamu tidak bisa istirahat dengan baik dan tidak ingin mengganggu. Jadi kami datang hari ini. Apa kata dokter? Tidak ada masalah besar. Dokter bilang kamu harus lebih memperhatikan istirahat dan pola makan. Kalau tidak ada masalah serius, kamu bisa pulang. Berapa biayanya untuk tinggal di sini? Untuk 1 hari. Bu, kamu harus tinggal di rumah sakit. Aku tidak nyaman di sini. Dan kami harus menunggu 2 hari lagi. Apa kata dokter tentang apa yang bisa dan tidak bisa kamu makan? Kamu harus lebih berhati-hati. Bibi, hal lain tidak diperbolehkan. Dokter bilang kamu tidak boleh makan makanan pedas atau dingin. Makanan yang paling penting adalah menjaga suasana hati yang bahagia. Jangan mengkritikku untuk segala hal. Kamu punya anak, aku bisa menunggu beberapa tahun sampai aku tua dan meninggal. Bagaimana? Bisa aku merawat anak-anak? Kamu harus merawat tubuhmu dulu. Setelah kamu merawat tubuhmu, tunggu 2 tahun lagi, dan aku akan melahirkan 10 atau 8 anak untukmu. Lihat, anak-anak sudah besar. Sekarang mereka tidak. Baik-baik saja, masuklah dengan cepat. Dan jangan khawatirkan aku. Aku harus tinggal bersama ibuku di rumah sakit selama periode ini. Aku mungkin tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Jangan marah. Mengapa aku harus marah? Aku akan membawakanmu makanan setiap hari di masa depan. Jika aku membawakanmu makanan, pasti akan aku buatkan sup untukmu. Bahkan jika aku tidak berbohong padamu, apa masalahnya? Apakah kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya padamu? Aku tidak bisa mengatakannya, kamu harus memberitahuku apakah. Kamu tidak masuk akal? Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Xiaona secara tidak sengaja menjatuhkan cangkir kopi. Yang menjadi panas di kidai kopi dan tampak Taberna. Lu Yuanshan merasa sedih saat melihatnya tanpa peduli. Dengan statusnya sebagai presiden, dia langsung membawa Xiaona ke rumah sakit. Untungnya area luka bakar tidak terlalu parah dan akan baik-baik saja setelah perawatan sederhana. Tapi bagaimana mungkin Lu Yuanshan bisa tenang? Dia bersikeras meminta dokter untuk menahannya di rumah sakit beberapa hari lagi. Ketika Shatuo mengetahui bahwa putrinya terbakar dan dirawat di rumah sakit, dia bergegas ke rumah sakit dan melihat bahwa dia berada di ruang VIP. Ketika dia mendengar bahwa itu Lu Yuanshan yang memesan kamar tersebut, dia sangat kesal. Ketika Lu Yuanshan datang untuk mengunjunginya pada malam hari, Xiaona ingin mencari tahu mengapa dia begitu peduli padanya. Lu Yuanshan hanya berkata bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan ibunya, namun tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiaona tidak ingin ayahnya marah, jadi dia memberitahu Lu Yuanshan dengan jelas bahwa dia tidak butuh perhatian darinya di masa depan. Sikap Xiaona membuatnya kecewa. Dia bisa menerima bahwa Xiaona tidak mengenalnya hanya ingin diam-diam melindungi putrinya. Tapi sekarang bahkan harapan kecil itu hancur. Jiang Lipei tidak bisa memahami niat baik suaminya. Melihatnya begitu menderita setiap hari, dia langsung memberitahu Xiaona tentang identitas Lu Yuanshan. Batu ini minai popkin serbiu Jelambang. Xiaona tidak percaya itu benar. Lu Yuanshan marah besar ketika mengetahuinya. Dia takut bahwa menjelaskan masalah ini mungkin akan menakuti Xiaona pergi. Dan kemudian dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat putrinya. Xiaona memikirkannya dan memutuskan untuk memastikan dengan ayahnya. Jangan punya ayahmu. Kamu telah berbohong padaku. Kamu bilang ayahku meninggal ketika aku baru lahir. Tetapi nanti kamu memberitahuku bahwa ayah kandungku masih hidup. Jangan dengarkan omong kosong orang lain. Jadi aku ingin bertanya padamu, ayah.
Apakah ayah kandungku masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal. Shatuo tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Beritahu Xiaona bahwa Lu Yuanshan kejam meninggalkan ibunya dan anak yang belum lahir demi masa depannya sendiri. Ketika kamu melihat buku harian ibumu, ada 2 halaman yang hilang di tengah. Apakah 2 halaman itu masih bersamaku? Apakah kamu ingin melihatnya? Aku akan memberimu 2 halaman ini. Buku harian itu mencatat pengalaman Mina setelah mengetahui dia hamil. Lu Yuanshan memintanya untuk menggugurkan anak dan akhirnya meninggalkannya dengan kejam. Itu mencatat perjalanan mental Mina dengan mendalam. Dari ketakutan hingga kesedihan hingga keputusasaan akhir. Xiaona memahami penderitaan ibunya. Tetapi dia masih tidak bisa memahami kebohongan ayahnya. Ibu hanya berharap kita tidak akan mengenalinya dia. Tidak bilang kamu harus berbohong pada kami dan mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Apakah kamu ingin aku memberitahumu yang sebenarnya? Aku tidak bisa mengatakan ini. Kamu harus memberitahuku. Tian Xiaona. Apakah kamu masih tidak masuk akal? Kenapa aku tidak masuk akal? Kamu menyembunyikannya dariku, aku membesarkanmu. Selama bertahun-tahun sia-sia, Yao Shanmei mengetahui bahwa kedua wanita itu sedang bertengkar tidak menyenangkan. Dengen Herpan untuk mendama ikin Mirka. Tapi Xiaona masih menyimpan dendam Shatuo. Benar-benar lupa bahwa ayah angkat inilah yang telah menanggung kesalahan untuk Lu Yuanshan. Dia menerimanya tanpa keluhan ibunya dan saudara-saudaranya. Juga mengalami kehilangan ibu dan saudara laki-laki mereka. Mempi Serkana Dengen Susapaya. Sekarang dia bahkan berbalik melawan ayah angkatnya. Untuk pria yang tidak setia itu, aku berbohong padamu. Lalu apa? Jangan kejar dia. Biarkan dia kabur. Xiaona. Kenapa kamu melakukan ini? Paman Sa sudah merendahkan diri sampai ke tanah. Kenapa kamu tidak memberinya muka? Aku hanya merasa ini tidak adil. Kenapa dia menyembunyikan ini dariku? Kamu merasa tidak adil sekarang. Tapi kenapa kamu tidak mempertimbangkan bahwa menanggung kesalahan untuk ayah kandungmu dan membesarkanmu sebagai ayah dan ibu? Siapa yang merasa tidak adil untuk Shatuo? Seperti yang diharapkan. Anak tikus akan menggali lubang. Lu Yuanshan berencana untuk meminta maaf secara publik. Kedua anak itu bukan kembar. Netizen menuduh Xiaona dan Zicheng mengakui pencuri sebagai ayah mereka. Namun suaranya semakin lemah. Dan semakin lemah, dia juga mengurus segala sesuatu dalam hidup. Lu Yuanshan benar-benar menyesal dan tidak mengakui pentingnya karir bagi seorang pria.
Keesokan harinya, dia menemui Wang Qiang untuk meminta buku registrasi rumah tangga. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu terlalu memanjakan diri. Putri kaya itu bertengkar dengan orang tuanya untuk menikahi anak miskin dan kabur ke kafe untuk bekerja sebagai pelayan. Jiang Lipei kebetulan datang untuk berbicara dengan klien pada hari itu. Tak terduga dia menoleh dan melihat putrinya sendiri. Dia merasa malu dan menarik Wen Jing. Pergi lepaskan? Kenapa? Aku sedang bekerja. Jiang Lipei marah ketika melihat putrinya memakai seragam pelayan. Terutama ketika dia mendengar Wen Jing mengatakan bahwa dia telah bersama Zicheng selama periode ini. Jiang Lipei tidak tahan lagi. Kamu terlalu memanjakan diri. Malam itu Jiang Lipei menemukan tempat tinggal Wen Jing. Dan berkata dia akan membawa pulang putrinya bagaimana pun. Semua orang terkejut saat mengetahui identitas asli Wen Jing. Jiang Lipei masih penasaran. Mengapa Xiaona bersama Wang Zichen? Wen Jing tidak terlalu memikirkan tentang hubungan antara Xiaona dan Zicheng. Dia langsung belak-belakan. Giliran Zhang Lipei yang terkejut. Secara etika mereka berdua sudah menjadi saudara dan tidak bisa bersama. Zicheng belum tahu identitas Lu Yuanshan, tapi dia tahu dari tatapan meremehkan yang diberikan Lu Yuanshan padanya. Karena dia sama sekali tidak layak untuk Wen Jing. Zhang Lipei pulang dan memberitahu Lu Yuanshan bahwa dia punya anak kandung dan diusir dari perusahaan olehnya. Lu Yuanshan merasa Tuhan benar-benar sedang bercanda dengannya. Keesokan harinya, dia menghubungi panti jompo terbaik di Shanghai untuk membawa Su Qing berobat. Wang Qiang melihat Lu Yuanshan tidak sekeras Shacho dan karena nurani, dia tidak mau menerima bantuan Lu Yuanshan. Tapi sekarang Zicheng tidak mau mengakuinya. Dan Su Jing terstimulasi lagi dan terus bicara ngawur, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima. Bibi Xiaona sangat senang mengetahui identitas asli Lu Yuanshan sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Jadi dia mencoba segala cara agar Zicheng dan Xiaona mengakui Lu Yuanshan sehingga dia bisa menjadi kerabat orang kaya itu. Keesokan harinya, dia meminta Xiaona datang ke kafe untuk membantu. Dia masuk dan melihat Lu Yuanshan di seberang pintu. Xiaona tahu apa yang direncanakan bibinya. Kasih aku 15 menit, aku akan ceritakan sebuah kisah. Aku bukan di sini untuk mendengar cerita. Apakah kamu ingin memberitahuku? Bagaimana kamu meninggalkan ibuku? Tidakkah kamu ingin tahu lebih banyak tentang dia? Tapi aku hanya akan memberimu 15 menit. Lu Yuanshan sepertinya tidak punya niat jahat. Dia hanya bercerita tentang bagaimana dia bertemu dan jatuh cinta. Xiaona tahu semua hal ini dan tidak akan menerimanya hanya karena dia terlihat tulus. Tapi tujuan bibinya tidak sederhana. Seseran sebenarnya adalah Zichen di balik sakit. Meskipun Zicheng sedih saat mendengar percakapan mereka, dia tidak menyerah pada dirinya sendiri seperti terakhir kali. Dia juga bertekad bahwa pria yang begitu hina dan tidak bertanggung